Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dadang Hidayat, kelas non reguler semester 3 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-10 Hukum Pidana Lanjutan tentang perbedaan perbarengan atau konkursus dan pengulangan tindak pidana atau residif beserta contohnya, serta jurnal tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Perbedaan konkursus dan residif. Pengertian konkursus atau perbarengan tindak pidana. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Contoh konkursus, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu 1. Agus merusak kaca melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 2 tahun 8 bulan. Kedua, Agus melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 5 tahun. B. Pengaturan perbarengan gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 67 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut forget handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forget handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani, material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Tetapi hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau forget handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut FIT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forget handling. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari, berupa uang lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta 1 gepok.
Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya dua lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan 1 pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Perbarangan perbuatan atau concursus realis, diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Concursus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan 1 pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A melakukan tiga jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Contoh yang kedua, A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9, 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Johnny melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Johnny juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Johnny membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Johnny dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun plus 1/3 kali 15 tahun sama dengan 20 tahun. Jadi Johnny dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. B. Contoh yang kedua, Andi seorang preman melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di jalan raya. Tiap pedagang dipalak Andi. Andi terkena pasal 368 KUHP ayat 1 KUHP pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9, 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Concursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Contoh, Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan kurungan dan penjara. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun plus 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan. Concursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 plus 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 KUHP ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam dengan kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Contoh,
Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan. Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan. 1 tahun 4 bulan penjara. Jadi kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk kaum khusus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat plus 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap atau belum cukup. Atas dasar itu maka kursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Rumusnya untuk kursus delik plus vonis. Selanjutnya, pengulangan tindak pidana atau residif. Residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi satu tindak pidana. Atau istilah residif diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan kursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residif khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Residif menurut KUHP adalah pengulangan residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2,
157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan ketentuan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian khusus untuk pasal 22 untuk pasal 216, pasal 303 bis dan pasal 393. Saat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan frisfrak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu 1. Pasal 489, 2. Pasal 492, 3. Pasal 459, 4. Pasal 501, 5. Pasal 5126, 6. Pasal 5167, 7. Pasal 517, 8. Pasal 530, 9. Pasal 536, 10. Pasal 540, 11. Pasal 541, 12. Pasal 544, 13. Pasal 545, 14. Pasal 549 KUHP. Syarat-syarat residip pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yaitu A. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan pasal 549 KUHP. B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan pasal 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran: A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. D. Residip di luar KUHP. 1. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya itu umumnya mendapat pemberatan apabila: A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu: A. Tengah waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2.
Rumusnya untuk residif, delik plus vonis plus delik. Perbedaan konkursus dan residif. Dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Itulah batasan perbedaan konkursus dan residif. Residif juga adalah alasan untuk pemberatan pidana. Contoh, residif. 3 tahun berturut-turut Dedi Wiranata, 24 tahun usianya, masuk penjara dengan berbeda, yakni 2 kasus pencurian dan 1 kasus pengeroyokan. Hari ini Dedi kembali ditangkap atas kasus pencurian. Pemuda asal Palembang ini, Sumatera Selatan itu mencuri telepon seluler dan uang sebesar Rp4.660.000 dari rumah seorang warga Pulau Merak, Cilegon, Mahyudin pada November 2017 lalu. Ia melakukan aksi pencurian seminggu setelah keluar dari penjara. Hasil curiannya itu menurut keterangan Dedi digunakan untuk membeli minuman keras serta mabuk-mabukan. Dedi sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pertama pada 2015 atas kasus pencurian dengan masa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Pada 2016 ia kembali mendekam di penjara selama 1 tahun dengan tuduhan meroyok supir di Terminal Merak. Tahun berikutnya yakni 2017 ia ditangkap dan dipenjara selama 10 bulan dengan kasus pencurian. Pada Rabu tanggal 2 bulan 2018 dini hari tadi Dedi kembali ditangkap polisi atas kasus pencurian. Polisi bahkan sudah memburu Dedi 3 bulan belakangan lantaran diduga mencuri telepon seluler dan uang tunai sebesar Rp4.660.000. Sementara itu, Kapolsek Pulau Merak Kompol Ari Kurniawan mengatakan pelaku diakui sebagai residif kasus pencurian. Pelaku ditangkap di Jombang, di Cilegon berdasarkan informasi dari warga. Dengan dasar itu, unit Reskrim Pulau Merak langsung ke lokasi untuk mengamankan pelakunya. Jurnal tentang pengulangan tindak pidana atau residif. Jurnal dengan judul Pemberatan Hukuman Terhadap Residif dalam KUHP ditinjau menurut hukum Islam. Karya Sarifuddin Utsman dan Muhammad Zikru. Pemberatan hukuman terhadap residif ditinjau menurut hukum Islam bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui aturan KUHP Indonesia menetapkan unsur-unsur pemberatan hukuman bagi para residif dan pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi residif yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Residif yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena kejahatan yang sama dan di dalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim, dan suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi para residif yang diatur dalam hukum positif Indonesia, serta pemberatan pidana terhadap residif menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah secara deskriptif komparatif terhadap bahan hukum. Yang kedua, teknik pengumpulan bahan hukum. Yang ketiga, analisa bahan hukum. Sumber utama yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah aturan KUHP Indonesia dalam hal pemberatan hukuman bagi para residif dan pembinaan dalam hukum Islam. Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu, bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukumannya akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Sekian review pertemuan ke-10 hukum pidana lanjutan beserta jurnalnya yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.